Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. NIM saya 2892050006. Semester 2. Mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS mata kuliah perpajakan 1, yaitu ingin menjelaskan tentang sekilas cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau disebut PPh 21 yaitu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan termasuk pegawai, mantan pegawai, penerima pasangan, dan lain sebagainya. Tarif pajak WP yang tidak mempunyai MPWP yaitu lapisan penghasilan kena pajak, misalkan sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya yaitu 6%. Kalau misalkan di atas 50 juta sampai 250 juta, yaitu tarif pajaknya 18%. Kalau di atas 250 juta sampai 500 juta, yaitu 30%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya 36%. Tarif pajak wajib pajak yang mempunyai MPWP. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya yaitu 5%. Kalau misalkan di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, yaitu hasilnya tarif pajaknya yaitu 25%. Kalau di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Dan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama yaitu 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami dengan syarat A. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Yang B. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. Lalu yang keempat itu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara atau keluarga semenda salam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Dan ini saya ingin menjelaskan contoh soal. Yang pertama yaitu Kevin Siswanto adalah karyawan PT Sukamaju. Dia memperoleh gaji 10 juta itu per bulan pada Mei 2021. Dia mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji. Dia didaftarkan asuransi jiwa oleh PT Sukamaju, di mana perusahaan membayar premi asuransi sebesar 1 juta rupiah per tahun. Selain itu dia juga membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% dari gaji brutonya dan 1% iuran BPJS Kesehatan. Kevin itu mempunyai istri, tidak bekerja, dan dia tidak mempunyai anak, dan dia mempunyai MPWP. Lalu penghasilan gaji per bulannya itu 10 juta dikali 12 bulan, yaitu dengan hasil 120 juta. Penambahan tunjangan hari raya yaitu sebesar 10 juta. Karena 10 juta itu 1 kali gajinya dia. Dan bonusnya itu 1 juta, premi asuransi jiwanya 1 juta. Lalu ditambahin total penghasilan brutonya adalah 132 juta. Dan lalu pengurangan biaya jabatan 5%. 5% dikali total penghasilan bruto yaitu 5% dikali 132 juta. Dan hasil adalah 6.600.000. Jadi karena penghasilan bruto maksimal 6 juta, jadi kita tulis di situ angkanya jadi 6 juta. Dan BPJS Ketenagakerjaan 2% dari bruto yaitu 2.640.000. BPJS Kesehatan 1% dari bruto yaitu 1 juta
320. Alhasil jadinya 9.960. Penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurang sama biaya pengurangan, yaitu 132 juta dikurang 9.960. Hasil jadinya 122 juta 40.000 rupiah. Dan penghasilan tidak kena pajak WP pribadi atau disebut wajib pajak pribadi yaitu 54 juta, wajib pajak kawin 4.500.000. Total penghasilan kena pajak yaitu 58.500.000. Jadi penghasilan neto yaitu 122 juta 40.000 rupiah dikurang total penghasilan kena pajak 122 juta 40.000 dikurang 58.500.000. Alhasil jadi 63.540.000. Lalu total penghasilan kena pajak yaitu 63.540.000. Lalu 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% dikali 13.540.000. 13.540.000 itu dari mana sih? Itu dari 63.540.000 dikurang 50 juta. Alhasil jadinya 13.540.000 dan sama dengan 2.031.000 rupiah. Jadi 2.500.000 ditambah 2.031.000 rupiah jadinya pajak terhutang yaitu 4.531 per tahun. Lalu 4.531 per tahun dibagi 12, alhasil perusahaan akan memotong per bulan jadinya 583.303,3. Dan contoh soal kedua, Imron adalah karyawan tetap produksi PT Kortnik. Dia memperoleh gaji 6 juta per bulan. Pada Juni 2020 dia mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% dan dari gaji brutonya dan 1% iuran BPJS Kesehatan. Imron belum mempunyai anak dan istri dan tidak memiliki NPWP. Berapakah pajak terhutangnya? Penghasilan per tahunnya si Imron adalah 6 juta per bulan dikali 12 bulan jadinya 72 juta. Tunjangan hari rayanya satu kali sebulan gajinya, jadi totalnya 6 juta. Jadi 72 juta ditambah 6 juta hasil jadi 78 juta. Lalu pengurang BPJS Ketenagakerjaan 2% dikali penghasilan bruto 78 juta rupiah sama dengan hasil 1.560.000. BPJS Kesehatan 1% dikali sama penghasilan bruto yaitu 78 juta sama dengan 780. Biaya jabatan 5% dikali 78 juta sama dengan 3.900. Lalu semuanya ditotalin hasil jadi 6.240. Penghasilan neto itu jadinya itu penghasilan bruto dikurang sama pengurang. Jadi 78 juta dikurang 6.240. Hasil jadinya PTKP-nya jadi 71.760. Jadi wajib pajak pribadinya 64 juta 71.760.000 dikurangi 54 juta ribu. Penghasilan kena pajaknya jadinya 17.760. Lalu selanjutnya lapisan kena pajak yaitu 6% dikali
hasil penghasilan kena pajak tadi 17.760. Alhasil jadinya 1.065.600 per tahun. 1.065 per 600 per 12 bulan. Alhasil jadinya 88.800 rupiah. Sekian, saya membalas Gupron. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.